soal conjunction, tapi sebelum itu saya bahas dulu sedikit mengenai UTS-nya. Saya belum koreksi UTS kalian semua, tapi ini kalian bisa lihat jawaban-jawabannya mungkin dari UTS yang kalian kerjain kemarin. Kita lihat dulu bagian pertama. Di sini saya minta untuk merubah kalimatnya ke dalam present perfect atau past tense. Kalimatnya cuma satu, yang ini. The committee awards special prizes to the winners every year. Udah, nah dari kalimat itu, kalian ubah menjadi simple past atau present perfect dengan bentuk yang kayak gini. Nah, yang pertama, ubah dulu jadi simple past dari kalimat aslinya, yang ini. Nah, kalau kalian ingat simple past fungsinya apa? Simple past itu fungsinya adalah memberitahukan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan itu udah selesai. Kalau misalnya ini kan belakangnya every year, nggak mungkin dong kalau every year. Kalau every year kan berulang, berarti this year, next year itu bakal ada lagi. Kalau simple past nggak mungkin every year. Nah, jadi bagian every year-nya ini dihilangkan, ya dihapus, atau kalian tulis ganti jadi last year gitu, itu juga boleh. Nah, terus mudahnya gimana? Kalau kamu ingat simple past itu di sini berarti verb 2. Kan the committee itu subjeknya, ya komitenya, subjek. Terus awards berarti memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan itu adalah kata kerja. Ya, memberikannya itu kata kerja. Penghargaannya itu special prizes. Kan hadiah-hadiah spesial gitu, itu penghargaan maksudnya kan. Nah, hadiah-hadiah spesial ini adalah objeknya gitu. Jadi ini subjek, ini objek, kemudian ini ditambah lagi kesiapannya gitu, nambahin lagi indirect objeknya, ya, atau keterangan lah. Nah, berarti sebenarnya fokus kalian tuh adanya di sini. The committee awards special prizes. Nah, berarti di sini sebenarnya tinggal diubah the committee. Kalau awards berarti verb 2-nya jadinya apa? Awarded belum. Betul. Jadi the committee awarded special prizes to the winner. Udah. Atau the committee awarded special prizes to the winners last year. Kayak gitu juga bisa. Nah, terus kan kalian udah dapet nih kalimat bentuk positifnya untuk yang pertama. Nah, itu diubah jadi negatif. Kalau negatif berarti kan tinggal tambahin not doang. Ya. Nah, cuman kan kalau di kalimat itu not-nya nggak sendirian, dia biasanya nempel sama ada verb pembantunya. Nah, jadinya kalau present tense itu biasanya dari do jadi doesn't. She knows me. Jadi she doesn't know me. Kan gitu. Nah, kalau yang simple past berarti jadinya pakainya apa tuh not-nya? Doesn't itu present. Kalau past berarti jadi Was not bukan? Was not. jadi pakai wasn't. Ada kalau pakainya didn't. Di sini pastnya didn't. Ya. Jadi bukan she, maaf. The committee did not award special prizes to the winner last year. Kalau wasn't itu awards-nya jadi nggak polos, awards-nya jadi pakai ing ntar. Jadi the committee was awarding. Atau jadi kebalik, jadi pasif. Jadi special prizes was awarded by the committee to the winners. Jadi kayak gitu kalau pakai was, jadi kebalik. Nah, jadi kalau kalimatnya mau tetap kayak gini, nah itu jadinya pakainya did not. Nanti kita lihat kalimatnya yang bener ya. Ini saya bahas pas kosong nih. Nah, the simple past yes or no question. Jadi kamu disuruh bikin pertanyaan yang jawabannya tinggal yes
apa no gitu. Dia jawabannya tinggal iya apa enggak. Jadi kan kalimatnya tadi komitenya memberikan penghargaan ke pemenang setiap tahunnya. Komitenya memberikan penghargaan ke pemenang. Nah, berarti pertanyaan iya atau enggaknya itu kan tinggal apakah komite memberikan penghargaan ke pemenang gitu doang kan sebenarnya, jawabannya iya atau enggak. Nah, itu tadi kan kamu udah dapet nih negatifnya yang did gitu. Nah, itu berarti tinggal did the committee award special prizes to the winners gitu doang. Terus nah, kalau yang tadi itu simple past, sekarang present perfect. Nah, kalau present perfect, kalau kalian ingat, dia itu ngomongin yang di past, tapi ada efeknya sampai sekarang, atau kayak masih berlangsung gitu. Kamu bisa pakai present perfect. Nah, kalau misalnya fungsinya nggak inget, tapi paling nggak inget rumusnya, itu yang pakai have. Ada have-nya, terus verb-nya tuh jadi verb 3. Nah, jadi dari kayak gini, kamu tinggal tambahin have di depan, awards-nya, jadi verb 3. Jadi the committee have awarded special prizes to the winners every year. Yes or no-nya kalau tadi depannya pakai did, di sini kan tadi ada have ya. Nah, jadi pertanyaannya pakai have. Atau karena ini the committee harusnya pakai has. Kayaknya saya salah nulis ini. Ntar kita lihat ya. Has the committee award special prizes to the winners every year? Kayak gitu. Nah, ini kita lihat jawabannya. Ya, tadi yang saya bilangin ya. Nah, itu tinggal depannya doang diubah the committee awarded. Harusnya every year tuh kamu hilangin karena tadi simple past ya. Jadi dia nggak every time. Kalau every time itu kan tadi pakai simple present nih karena dia suatu kebiasaan gitu. Tapi kalau simple past kan harusnya sekali aja. Berarti kita ngomongin sesuatu yang udah lewat gitu nanti, jadi makanya nggak ada every year-nya. Atau tadi saya bilang bisa kamu ganti last year. Nah, ini the committee did not award atau didn't award. Award-nya jadi bentuk satu. Kenapa? Dia verb 1 nggak verb 2 karena udah ada did. Udah ada kata kerja did. Did-nya itu kan jadi verba pembantu kan tadi saya bilang. Nah, itu karena udah ada verb yang berubah di sini si did. Nah, jadi yang ini mengikut apa namanya kayak diambil sama dia. Jadi ini ngikutin nggak verb 2 lagi tapi balik ke bentuk awal dia, bentuk dasarnya. Did not award. Nah, pertanyaannya tinggal did-nya ditarik ke depan. Did the committee award special prizes to the winners? Jawabannya yes atau no. Oh benar saya sih. Nah ini kan tadi tinggal ditambah have ya, tapi kita ngelihat kayak yang saya ajarin kalau he, she, it itu kan yang lain pakai do, he, she, it pakai does. Nah yang lain pakai have, he, she, it pakai has. Nah ini juga sama, the committee itu kan it ya, jadinya kata dia satu. It, nah itu jadi the committee has awarded, yang belakangnya pertanyaannya sama kayak yang tadi tinggal tarik ke depan, has the committee awarded special prizes dan seterusnya. Jadi yang bagian satu kurang lebih kayak gitu jawabannya. Nah sekarang ini present perfect tense semua. Nah tadi kayak saya bilang present perfect tense itu tinggal dikasih have sama apa namanya pakai verb 3. Nah tapi ada kalimat pasifnya, waktu itu saya kalau nggak salah udah kasih juga rumusnya kalimat pasifnya gimana jadinya berubahnya. Nah di sini kan tadi ini they be married for nearly 50 years. Nah ini tinggal tambah have dulu depannya. They have. Terus ini ada be sama married. Mau kita ubah. Nah di sini be-nya itu berubah jadi been. B-E-E-N. They have been married. Marriednya di mana sih? They have been married for nearly 50 years.
Nah ini juga he writes. Nah berarti kalau he terus have-nya berubah jadi has, write-nya jadi verb 3. Jadi written kayak gitu. Lihat jawabannya aja deh. He has written 3 books dan seterusnya. You ever meet George? Nah ini kan ada bentuknya pertanyaan. Nah berarti tadi have-nya di depan, bukan you have ever met George. Tapi have you ever met George? Ini kenapa met? Karena tadinya meet ya, berubah jadi verb 3. Yang 9, I can't get in the house. I lose my keys. Yang I can't get in the house kan nggak di dalam kurungin, jadi kamu nggak usah urusin, berarti dia nggak ada perubahan. Nah yang kamu urus tuh yang dalam kurungnya aja. I lose my keys. Mau diminta jadi present perfect. Berarti I have lost my keys. Bentuk tiganya lose. Nah ini tadi kan be, ya bilang habis itu be itu berubah jadi did. Nah, pertanyaannya kamu kemana aja? Where have you been? Terus dia bilang baru keluar ke supermarket. I have just been out. I have just been out. Udah gitu doang. Nah itu yang kalimat-kalimat present perfect sama simple past. Nah ini kita pernah pelajarin artikel juga penggunaan penggunaan an, the atau nggak pakai apa-apa. Nah yang pertama nih gampang nih, titik-titik apple a day. Apple, kalau apple berarti pakainya yang mana? N. Betul. An apple a day keeps the doctor away. Itu paling kalau lupa juga pasti udah gampang lah, apple tuh contoh paling ini. Nah ini mungkin yang kalian ketukar-tukar tuh, waktu itu kan saya kasih tahu tuh ada nama negara, ada nama danau, nama gunung atau pegunungan kayak gitu kan, ada yang pakai the, ada yang enggak kan gitu. Nah ini Mount Everest is in titik Himalayas, nih pakai apa atau kosong? The. Betul. Ya, Mount Everest is in the Himalayas. Nah, terus yang ketiga, President of the United States. Itu depannya pakai apa? The. Sama, ya pakai the. Nah, terus yang keempat, My mother is allergic to cigarette smoke. Ini pakai apa? Atau kosong? Kosong. Dia kosong. Nah, terus yang terakhir, we usually have Kosong. kosong juga betul. Ya, jadi ini an apple day itu benar. Himalayas pakai the. Kalau yang lupa, ini kan gunungnya satu. Kalau Himalayas itu pegunungan, jadi dia kumpulan dari beberapa gunung yang kita generalisasikan jadi satu. Nah, jadi pakai the karena digeneralisasi di sana. Kemudian presiden itu pakai the kecuali presidennya ada namanya, nama orangnya. Ini nggak ada nama orangnya. Terus asap rokok, kenapa asap rokok dikosongkan? Karena asap rokok itu asapnya masuk dalam benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dia karena nggak bisa dihitung, jadi nggak punya pakai ini. Jadi kosong. Dinner. Nah kalau dinner ini makan malam. Nah makan malam itu salah satu bentuk yang irregular kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi dinner itu dia tidak menggunakan artikel, jadi dikosongkan, kecuali kalau diawali dengan adjektif. Diawali dengan adjektif misalnya gimana? Misalnya dinnernya ada kata big, makan besar, jadi maksudnya banyak nih makanannya, bukan dinner sehari-hari, tapi dinnernya ada perayaan apa gitu, jadi big dinner. Nah kalau big dinner itu kita pakai we usually have a big dinner. Kayak gitu, karena ada adjektifnya. Kalau adjektifnya nggak ada, dinner aja, ini kosong. Ya, jadi jawabannya kira-kira kayak gini.
Bagian terakhir ini yang ubah aktif ke pasif, ada satu yang saya balik jadi pasif ke aktif. Ya, cuma yang ini aja. Nah, yang pertama yang menurut saya mungkin yang paling sulit ya, karena bentuknya pertanyaan, kamu mungkin lupa. How does one pronounce his name? Bagaimana seseorang menyebutkan nama dia? Nah, pasifnya jadinya gimana? Kalau bingung, ini apa namanya? Ini kan subjeknya one, objeknya his name. Itu aja dulu dibalik. Ya, jadi how sampai situ, berarti how does his name pronounced by one? One itu someone maksudnya. How does his name pronounced by someone? Nah, tapi kalau pas itu diubah, does-nya itu berubah jadi is. Jadi how is his name pronounced by someone? Pronounce-nya pakai D. Nah, terus yang perubahan ketiganya kalau kamu mau yang lebih lagi, tadi kan how is his name pronounced by someone? By someone itu kan dulu saya bilang kalau by someone itu berarti nggak penting si subjeknya, nggak penting untuk diketahui. Jadi sebenarnya bisa nggak ditulis. Jadinya kamu bisa pasifnya itu cuma how is his name pronounced. Udah gitu doang. Nanti kita lihat tulisannya. Terus ini pasifnya Tara's, ini kan apostrof S ya. Nah, apostrof S itu bisa is, bisa has. Tara's being helped by Ati. Nah, ini berarti ngubahnya gimana nih? Ati is helping Tara. Betul. Karena ini ada being, berarti aslinya dia itu pakai verb ing. Berarti help-nya ini aslinya helping nih di aktifnya. Ati sama Tara itu tinggal dibalik. Jadi Ati is helping Tara kan gitu. Nah, ini juga gampang ya. Ken has served dinner. Tinggal dinner sama Ken-nya dibalik, berarti jadi dinner. Di sini has been served by Ken. Yang ada deh. Yang tadi ya. How is his name pronounced? Ati is helping Tara. Dinner has been served by Ken. Nah, di sini when I called itu dia bagian, sebenarnya dia kayak anak kalimat gitu. Jadi when I called-nya ini bisa istilahnya kayak kamu cuekin aja. Dia bisa tetap di belakang atau kamu pindahin ke depan gitu. Dua-duanya sama ya. Yang bagian when I called. Inti dari kalimatnya ada di they were interrogating him. Nah, itu yang diubah. Him sama they-nya ditukar. Jadi he sama them. Nah, terus di sini karena ada were, berarti was were-nya itu harus masuk. Nah, karena tadi they dia pakai were, tapi kan kita balik jadinya he. Nah, kalau he berubah jadi was. Jadi he was interrogating-nya itu kayak yang ini tadi. Verb ing jadi ada being-nya. Interrogate-nya berubah jadi verb 3. Jadi he was being interrogated by them when I called. Jadi itu bisa atau dibalik. When I called, he was being interrogated by them. Nah, terus ini yang terakhir, ini kan kalau kalian sering nonton film-film yang zaman dulu tuh biasanya pernah dengar. Nah, ini aktifnya they will hang him at dawn. Dia akan digantung nanti pagi-pagi. Nah, berarti sama at dawn-nya itu cuma keterangan waktu itu bisa. Tadi dijamin aja tetap di akhir. Nah, yang ubah yang depan sini they will hang him. Dibalik him sama they-nya ya, he sama them. Nah, will-nya itu tetap, nah will itu bentuk pasif pakai ubi. Hang itu jadi hung. He will be hung by them at dawn. Nah, by them-nya itu kan nggak spesifik ya. Nah, itu bisa aja kamu hilangin atau tetap kamu tulis. Jadi kamu bisa bilang he will be hung at dawn,
Atau kamu bisa tulis he will be hung by them at dawn. Sama aja. Oke, kira-kira itu jawaban dari UTS yang kemarin. Sampai di sini untuk UTS-nya, selain nilai ya, nilai saya nggak tahu sedikit. Untuk jawaban-jawaban yang tadi, ada yang mau ditanyain nggak? Belum? Ya udah. Kita berarti masuk ke conjunction atau connecting ideas. Connecting ideas di sini kamu bisa pakai kata atau kita pakai punctuation. Punctuation